teman-teman semua, selamat datang di Victory Toys. Gua Bayu dan kali ini kita mau nge-review Shin Getter One dari CCS Toys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Nah, sebelum kita mulai, apa sih Shin Getter One itu? Buat teman-teman kolektor mecha dan mainan, pasti nggak asing lagi sama Getter Robo, sebuah franchise manga dan anime karya Ken Ishikawa dan Go Nagai yang sudah ada dari tahun 70-an. Kali ini kita bakal nunjukin ke teman-teman semua Shin Getter One dari CCS Toys yang pertama kali debut di manga Getter Robo Go di tahun 91, tapi jadi terkenal banget gara-gara anime Getter Robo Armageddon di tahun 98. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bongkar aja Shin Getter One dari CCS Toys ini. Tadi udah pada nonton kan sedikit informasi tentang Shin Getter One. Nah, sekarang kita mulai bongkar dan review. Oke, kita udah bongkar, kita udah rapihin. Kita lihat dulu bodinya yang lumayan berat ini ya, karena banyak banget unsur gokinnya atau unsur besinya. Di kakinya berat banget, dan semua join ini getas, jadi nggak ada masalah kayaknya untuk diposein yang aneh-aneh. Ini semua besi, dan titik beratnya itu ada di bokong sama pahanya. Jadi untuk berdiri gagah, sama sekali nggak masalah. Sekarang kita pasang dulu kepala dan tangannya. Semua aksesorisnya itu dipasang pakai magnet ya, jadi sangat satisfying untuk masangnya. Dan gampang banget untuk kita bongkar pasang. Fitur utamanya dia itu ada di sini nih, di LED light-nya. Dan juga ada light piping-nya, sehingga kalau lampu di sini nyala, matanya ikut nyala juga. Jadi kalau malam-malam di pose di kamar kalian yang agak gelap-gelap dikit, pasti keren banget. Untuk aksesorisnya sendiri yang udah pasti ada itu sayapnya ya, karena dia memang terkenal banget dengan sayapnya yang nggak masuk akal. Seperti biasa kalau super robot itu pasti nggak masuk akal, semuanya serba ajaib dan serba aneh gitu. Yang penting robotnya gagah, nggak peduli dia masuk akal apa enggak. Pokoknya inget waktu pas dia lagi combine gitu, tiba-tiba muncul sayap kayak kelelawar entah dari mana ya. Itu biasa ya kalau di anime-anime lawas. Untuk tangannya sendiri dia ada banyak. Ada tangan untuk megang senjata, ada tangan yang ngepel, dan tangan utamanya ini yang keren banget menurut gua. Dia ada artikulasinya. Walaupun sebenarnya agak PR dengan tangan seperti ini untuk megang-megang senjata yang mungkin handle-nya itu licin, tapi seenggaknya ini ngasih kita kebebasan untuk dia pose untuk tangan-tangannya kayak yang mungkin sebebas yang kalian pikirin. Bisa pose-pose mungkin ya tangannya nggak sopan ya dengan jari tengah gitu. Atau juga bisa pose kayak mencengkram sesuatu ya, kalau misalkan nanti kalian mau pose bareng sama mecha-mecha lawannya yang entah kapan bakal dibikin. Sekarang kita bakal coba pasang sayapnya. Nah ini dia Shin Getter One dengan sayapnya yang kayak kelelawar ya. Buat teman-teman mungkin ketika masang aksesorisnya harus hati-hati dengan kuping dan tangannya yang agak tajam ya. Sehingga ini harus dijauhin dari jangkauan anak-anak kalau teman-teman udah punya anak. Oke, kita coba lihat tangannya ya. Ini kayaknya ball joint di sini, di dalam sini, sehingga kalau kita pose bahunya itu enak banget. Walaupun dia bahunya agak besar ya dibandingin badannya, tapi nggak masalah, kita bisa mainin sampai atas. Dan dia cukup fleksibel, jadi untuk pose-pose pegang senjata pasti keren banget. Di sini juga
juga joinnya fleksibel banget. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau megang kapaknya nih yang biasanya dia pasang dan dia tumpuin di sini segede gaban itu pasti nggak ada masalah sih. Karena dia fleksibel banget. Beda lah sama beberapa pabrikan lain yang mencoba bikin shin getter, cuman artikulasinya masih terbatas. Dan detail-detailnya bisa dilihat sendiri ya. Si kulitnya itu bener-bener kelihatan keren banget dengan part-part yang translucent. Cukup fleksibel dan si lututnya juga bagus. Jadi kalau kita tekuk, ada mekanisme yang bikin si betisnya ini ada panel-panel yang ngangkat. Untuk kakinya sendiri, si telapak kakinya ada beberapa join ya, 1, 2, 3, sehingga kalau mau pose berlutut atau action di sedikit action di telapak kakinya itu bisa. Dan lagi-lagi fleksibel. Untuk badannya sendiri, dia sebenarnya bisa muter 360, cuman ya masa sih ngadep belakang, dan dengan muter kayak gitu juga bikin beberapa aksesorisnya lepas, jadi ya nggak direkomendasiin ya. Untuk kepalanya sendiri ada 2 join yang di lehernya itu, leher atas sama leher bawah, bikin dia sedikit gagah kalau di pose ngelihat ke bawah ya, seakan-akan dia terbang. Nah, balik lagi ke sayapnya ya. Sayapnya ini ada beberapa join yang dari besi, sehingga kita bisa tekuk seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin sayapnya turun. Tapi kalau ngembang, nah, langsung kayak gini. Dan emang paling keren dia kalau di pose ngembang kayak gini sih. Kita lihat ya si kolornya ini. Dia ada lampu di sini sehingga kalau kita nyalain, nah kolornya bisa nyala juga gitu. Jadi banyak banget yang bisa nyala di sini. Dada, tangan, kolor, paha, sama betisnya bisa nyala semua. Gimana kalau kita mulai nyalain? Teman-teman nggak usah takut karena kalau baterainya habis, kalian dapat gantinya, jadi nggak usah capek-capek beli di mana-mana. Dan masa mau nyalain terus-terusan, tapi keren sih kalau malam-malam gitu kan. Sekarang kita bakal pasang senjatanya. Dan ini yang biasa kita sebut dengan getter tomahawk. Untuk si getter beamnya sendiri ini juga bisa nyala sih. Jadi actionnya dapat banget. Untuk si getter racernya sendiri ini bisa diganti-ganti ya. Dari yang pendek kayak gini atau yang ribet kayak gini. Dari perutnya sendiri ini bisa keluarin getray ya. Jadi ada aksesoris yang bikin dia seakan-akan ngeluarin si getraynya. Ada 2 aksesoris. Yang pertama kayak gini. Ketika si cannonnya muncul. Dan yang kedua kayak gini.
Nah, jadi seakan-akan perutnya bisa nembakin Gatorade buat kalau kalian yang mau pose, dia ngeluarin jurusnya. Untuk kolornya sendiri, dia dapat pilihan kolor kayak gini supaya bisa dengan gampang diposein ke standnya. Kita tinggal tuker aja kayak gini. Copot dulu atasnya. Nah, ini kayak gini, bisa langsung taruh di sini. Terus kita kasih stand yang bisa langsung di-attach ke sini. Nah, jadi untuk pose-pose terbang atau untuk pose-pose action, gampang banget kita poseinnya dengan mekanisme stand yang kayak gini. Dan sekarang kita bakal lihat gimana kerennya kalau dia di pose. Oke, jadi tadi kita udah bongkar, kita udah review, dan kita udah lihat sebagaimana kerennya si Scene Getter One dari CCS Toys ini. Buat teman-teman yang pengen punya, jangan lupa buat kontak admin Victory Toys dan juga sosial medianya ada di Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan jangan lupa ya, nantikan konten-konten review berikutnya dari Victory Toys, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dwi Pratomo, signing out.